Sehat walafiat. Sungguh usah. Diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberi sehat, diberi istiqomah dalam berjuang. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, panitia penyelenggara acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Agung semuanya, tim hadroh, MC, singkat dinyoting, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ustaz Syafiq ini dulu di sekolah kami ya, Masya Allah. Semuanya kita doakan yang hadir, anak-anak yang hadir kita doakan mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleh, anak-anak yang ahli ibadah, takut dan takwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan cinta serta sayang kepada kedua orang tuanya, dihiasi akhlak karimah, dihiasi ilmu yang manfaat, tumbuh jadi generasi yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini sekarang dalam anugerah nikmat kasih sayang Allah yang sangat besar. Kita ini lagi disayang Allah. Saat ini Allah lagi sayang sama kita, luar biasa. Memang selalu Allah sayang, tapi saat ini sayang dan kasih sayangnya Allah saat ini lebih besar diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Maka saya mengatakan Allah lagi sayang banget sama kita, iya. Karena Allah saat ini mengumpulkan kita, menghadirkan kita, mentakdirkan kita duduk di satu tempat yang mulia di masjid untuk acara yang sangat mulia. Acaranya punya hubungan dengan manusia paling mulia. Acara ini dibuat karena satu sosok manusia termulia, yaitu memperingati atau merayakan, mensyukuri kelahiran manusia teragung Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jika satu tempat atau satu acara atau satu orang atau satu benda apapun berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti istimewa. Kita harus yakini, harus menjadi prinsip keyakinan semua yang berhubungan dengan Nabi, semua yang punya ikatan dengan Nabi secara langsung atau tidak langsung, pasti orang itu, majelis itu, benda itu, apa saja bentuknya, pasti istimewa. Umat Nabi jadi umat paling istimewa karena ada Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad belum tentu menjadi khair umat. Sahabat Nabi adalah generasi termulia yang pernah ada di sepanjang zaman. Bahkan generasi setelahnya tidak ada yang bisa menyamai, apalagi mengungguli, menyamai kemuliaan sahabat. Sehebat apapun manusia yang lahir di generasi setelah sahabat tidak bisa mendapatkan kedudukan mulia seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sahabat Nabi dapat kemuliaan khusus, yaitu orang-orang yang dipilih hidup satu zaman sama Nabi, melihat wajah Nabi, berjuang sama Nabi, beriman sama Nabi sampai meninggal dalam keadaan iman. Melihat Nabi ini nggak bisa dibayar dengan ilmu luas, terus dapat makom seperti orang yang melihat Nabi ya. Melihat Nabi, sahabat itu kan melihat Nabi ya. Itu nikmat yang nggak bisa diungguli siapapun. Jadi mulia karena dilihat Nabi. Syaratnya sahabat dikatakan itu sahabat. Definisi sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat atau dilihat dan beriman kepada Nabi, serta meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat Nabi. Kalau nggak melihat bukan sahabat. Ada Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu hidup zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak melihat Nabi, bukan sahabat. Itu tabi'in. Namanya apa? Tabi'in. Sekalipun hidupnya di zaman Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Bahkan Nabi memuji Uwais Al-Qarni. Nabi di Madinah, Uwais di Yaman, di desa kampung namanya Khor. Sikit bagi Al-Qarni, ya.
Uwais Al-Qarni itu hidupnya zaman Nabi. Nabi dengar ada sahabat, ada hamba Allah namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Bahkan Nabi kasih hadis kepada sahabatnya mengatakan sesungguhnya ada hamba Allah namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, doanya mustajab, di dunia tidak terkenal tapi penduduk langit mengenal. Innahu majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Nabi nyebutkan namanya, nyebutkan kedudukannya, tapi Uwais Al-Qarni karena nggak jumpa Nabi, bukan sahabat. Paham ya? Jadi sahabat ini jadi mulia karena lihat Nabi, berhubungan sama Nabi. Kemudian para ulama, kita tahu Al-Quran memuji para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang yang berilmu diangkat di atasnya orang beriman. Allah angkat derajat orang berilmu. Ulama, kenapa jadi mulia? Karena mewarisi ilmu. Semua yang berhubungan Nabi mulia. Umat Nabi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ada sebaik-baik umat yang pernah ada di antara manusia. Kenapa jadi baik? Karena umat Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti itu manusia. Hewan di dunia, benda mati di dunia. Kita lihat ada sapu tangan. Sapu tangan yang dipegang sama sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Sahabat Nabi sekaligus pembantu Nabi. Sahabat Anas itu tinggal di rumah Nabi, dititipkan sama ibunya, suruh khidmah, suruh bantu Nabi. Masih kecil, umur 10 tahun lebih atau 11 tahun, dikasihkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibunya ini ayahnya sudah ada. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak laki-laki, sudah bisa disuruh-suruh. Insya Allah bisa bantu kamu. Saya titipkan untuk khidmah, tapi doakan anak ini. Nabi doakan dengan 3 doa yang spesial. Semuanya dikabulkan. Apa? Diberkahi umurnya dan rezekinya serta keturunannya. Kemudian diberi keturunan yang soleh-solehah serta di akhirat akan diberi oleh Allah kemuliaan masuk surga. 3 doa Nabi semuanya dikabulkan. Apa? Keturunannya dalam riwayat beliau punya anak lebih dari 50 orang. Bukan ini betul-betul setakon. Orang kasih duit 99 sekian laki-laki dalam rumah. Kebanyakan laki-laki. Kemudian pohon kurmanya, dia punya pohon kurma didoakan rezekinya juga besar. Kaya punya kebun kurma yang luas. Yang hebatnya kebun kurmanya itu seluruh kebun kurma yang pernah ada dia setahun sekali. Musim kurma kan setahun sekali. Musim panas pun manggai setahun sekali. Tapi sahabat Anas kurmanya tumbuh berbuah setahun 2 kadang 3 kali. Karena doanya Nabi Muhammad. Diberi panjang umurnya 90 sekian tahun hampir 100. Subhanallah. Dan sahabat Anas ini sama ibunya diantar ke Rasulullah. Ini saya punya anak, saya titipkan jadi khatib, jadi pembantu di rumahmu, tapi doakan supaya jadi anak yang selamat dan doa. Sahabat Anas ikut Nabi berkhidmat kurang lebih 10 tahun juga. Selama 10 tahun, belum balik kakek. Kira-kira enten lare ngantri tengkiai sing alim soleh wali wisi derek kiai itu 10 tahun berkah betul kira-kira berkah betul. Ini baru ngantri sama kiai orang soleh wali Allah 10 tahun berkah. Jangankan 10 tahun, setahun berarti berkah, 2 tahun lagi. Lagi derek kanjeng Nabi bukan cuma sekedar alim pemimpin para ulama, bukan sekedar soleh, tokoh orang paling soleh, bukan sekedar wali, ini pemimpinnya para nabi, makamnya paling agung, semua manusia, semua makhluk Allah beliau paling mulia. Ikut Rasulullah 10 tahun, masya Allah. Maka sahabat Anas istimewa, dijuluki Khadimur Rasul, pembantunya Nabi Muhammad SAW. Dan itu sahabat Anas bin Malik. Gada satu tangan yang didapatkan hadiah dari Nabi. Nabi pernah ngasih satu tangan sahabat Anas bin Malik tadi. Kasih disimpan. Karena sapu tangan dulu disentuh terus dengan Nabi, pernah buat usap wajah
tangan Nabi nempel, wajah Nabi nempel. Sapu tangan itu menjadi pengharu ruangan sahabat Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik mau setelah Nabi wafat, dia telah keluarga sudah. Sahabat Anas itu kalau mau datang tamu yang mulia, ruangannya ditambah sapu tangan itu biar seru. Dan sahabat-sahabat lainnya, tabi'in yang lainnya itu penasaran, ini wanginya apa? Kalau yang belum tahu wanginya Nabi, seperti tadi karena ketemu Nabi, maka ini wangi yang dulu. Yang sudah ketemu Nabi, sering bawa harum Nabi, masuk langsung ke Nabi. Ini wanginya dulu. Iya, itu sastra. Salam Nabi Muhammad. Sapu tangan milik Nabi benda mati, kecil, bukan yang spesial, bukan sultra pun biasa. Tapi karena pernah nempel tangan Nabi, pernah nempel wajah Nabi, wangi luar biasa. Dan yang ajib, yang istimewa lagi, padahal benda mati sama tangan biasa. Tapi karena nempel tangan Nabi, ada hubungan sama dia. Ada kontak fisik langsung disentuh oleh tangan yang paling mulia, nempel wajah yang paling mulia. Salam Nabi Muhammad. Itu api yang nyala, sapu tangan ditaruh di atas api. Itu sapu tangan itu sama sekali nggak pernah dimakan api kecuali kotorannya habis bersih dan harumnya hilang. Kalau minyak wangi paling hebat sedunia, awet ekor sebulan di rumah minum itu hilang gitu. Dan ini kata sahabat saya kalau mau bersihkan sapu tangan itu saya taruh di atas. Dan saya ingin tunjukkan pada orang biar tahu bahwa semua yang berhubungan dengan Nabi, bahkan sapu tangan, api saja tidak berani itu. Salam Nabi Muhammad. Jika kadang-kadang buat kayak atraksi gitu, buat pertunjukan buat Nabi biar yakin semakin cinta sama Nabi Muhammad. Tapi lihat, Anas itu sapu tangan semua nggak tuh bakar. Nah, kalian heran dengan ini, nggak usah heran. Nah, ini sapu tangan Nabi Muhammad. Dibakar api nggak terbakar, kotorannya dihabisi oleh api, tapi sapu tangannya semakin bersih. Kalau mau bersihkan sapu tangan, cuma ditaruh di atas tungku api, bersih. Salam Nabi Muhammad. Ini disebutkan dalam kitab Jawahirul Uluwiyah Syarah Al-Bani Nawawiyah Syekh Muhammad Al-Jadhani sebutkan tentang sejarah sahabat Anas bin Malik. Yang heran, yang ajib lagi, yang kadang-kadang kita lihat Anas bin Malik ini murid Nabi, belajar 10 tahun, pasti dahsyatnya luar biasa. Kita berdoa kepada Rasulullah, doa berkah, doa selamat. Tapi saat setelah usia senja, setelah sudah menjelang wafat, setelah mau pergi pulang dari Allah, mengumpulkan anak istrinya, ngomong wasiat sama mereka. Wasiatnya bahwa wahai anak istri saya, nanti kalau saya meninggal, kalau saya sudah dimandikan, sebelum dikafani, itu saya punya rambut Nabi. Nyimpen rambut Nabi. Sahabat itu nyimpen rambut Nabi, nyimpen macam-macam, sapu tangan Nabi. Nggak ada yang ngomong syirik nggak. Kalau sekarang budak-budak dimuliakan dan oleh orang-orang mulia, syirik. Dulu rambut Nabi disimpan, jantung Nabi disimpan, bulu mata Nabi disimpan, sapu tangan peninggalan Nabi disimpan, dijaga, bahkan digunakan untuk tabarukan. Tabarukan itu sudah akidahnya para sahabat Nabi Muhammad. Ambil berkah dari barang-barang yang punya hubungan dengan orang-orang mulia, apalagi Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik sebelum wafat wasiat, wahai putraku, wahai istriku, keluargaku, nanti setelah saya dimandikan, setelah wafat dimandikan, sebelum dikafani, itu rambut Nabi yang saya simpan ambil, taruh di bawah lidah saya, masukkan bawah lidah, baru bungkus dengan kain kafan. Salah satu di antara keluarga protes, wahai ayah, wahai Anas, kenapa harus di bawah lidah? Kalau di atas mata, bibir, terus tutup, dan harus di bawah lidah. Kenapa? Kan sudah meninggal, sudah disiram air, kan kaku beku, harus buka mulut, harus gak tega, harus masukkan ke bawah lidah, agak berat. Tapi sahabat bilang, tak terlisani. Tidak harus dibawa lisanku. Pun ditanya kenapa? Alasannya pasti punya alasan. Akhirnya disebutkan. Alasannya apa? Dengarkan bapak-bapak ibu-ibu. Ini Anas bin Malik, murid Kanjeng Nabi, ngaji 10 tahun lalu Kanjeng Nabi, wis oleh doa Kanjeng Nabi, tapi tetap bertawasul, bertabaruk melalui semua yang punya hubungan dengan Nabi, termasuk rambut. Jawabannya apa? Ya,
Karena saya berharap dengan adanya rambut di bawah lidah saya, sehingga saat saya masuk alam barzah pasti akan datang munkar dan nakir membawa soal kubur, pertanyaan-pertanyaan, bukan sebagainya. Karena ada rambut yang ada di mulut saya pasti bisa dijawab semuanya, berharap barokah Nabi Muhammad SAW. Ben bisa jawab pertanyaan munkar nakir, tabarukan nabi rambutnya Kanjeng. Berarti dari dulu sahabat itu pengen selamat, kabeh tabarukan tawasulan mari Kanjeng. Padahal sahabat, padahal muridnya Kanjeng Nabi, padahal yang mulia mawon ngandelaken Kanjeng Nabi. Dan kita ini sahabat bukan generasi jauh, umat Nabi yang spesial, bukan alim, bukan soleh, bukan. Terus orang ngandelaken Kanjeng Nabi, orang ngandelaken apa? Royal temen sholatnya kayak apa dulu? Khusyuk kita takbir dari salam. Wong panggung kira-kira habis takbir dari takbir Allah, kok sampai salam nggak keluar pikirannya dari sholat khusyuk. Ada nggak yang sholat semacam itu? Siapa takbir tak khusyuk Allah. Si kuasa kan orang Allah. Begitu bubar khusyuk aku jadi. Jempol maring, mana pameran ini, bazar. Di dalam sholat pikirnya ke bazar, Simangan, Pantulan, Jakarta, itu mah sepuluh bis ya, sepuluh bis, pulang kayak sebuah ekspres mau berenang senang musik aduh seneng. Kadang-kadang gitu tidak kita sholat. Sampai kadang-kadang keluar apa bingung, ini sebenarnya apa? Kebetulan bisa. Kadang-kadang akhir baca alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Khusus akhir zaman, khusus akhir. Kita sholatnya begitu. Itu yang sholat. Apalagi yang kadang-kadang nggak sholat, tinggalkan sholat. Kadang-kadang sholatnya bolong-bolong. Apa Quran? Enggak. Apal 5.000 hadis? Enggak. Kitab apal surah 4? Enggak. Zikir banyak? Enggak. HP banyak? Iya. Scroll ngerasani? Nah terus sudah alim enggak, ibadah enggak, soleh enggak, mau ngambil apa? Cuma Rasulullah yang kita ada. Sahabat yang hebat semacam itu saja ada Rasulullah. Khalid bin Walid, salah satu sahabat Nabi, disebut panglima perang Islam. Karena paling hebat dalam memimpin perang kaum muslimin melawan orang kafir dan ahli dalam berperang, selalu pulang membawa kemenangan kalau perang lawan orang kafir. Setiap pasukan Muslim yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid itu pulang pasti menang. Setiap perang, berapa kali perang pasti menang. Sampai pasukan umat Islam ini kalau mau perang pemimpinnya sampai ini Khalid pasti menang. Pede. Kalau yang lainnya, ini Allah masih turun pertolongan, dibantu nggak menang. Tapi kalau sahabat Khalid pasti pasukannya gede hati karena apa? Allah selalu beri pertolongan dan pulang menang, nggak pernah kalah. Coba baca sejarah, pasukan perang Islam yang dipimpin Khalid berkali-kali selalu pulang bawa kemenangan. Para sahabat sebagian sampai meyakini ini Khalid ini disayang Allah, punya rahasia, sehingga saat perang selalu dikasih pertolongan Allah dan menang. Akhirnya kebongkar rahasia kemenangan pasukan perang yang dipimpin Sayyidina Khalid. Sebabnya apa? Kebongkar di saat perang. Kebongkarnya dari ucapan Sayyidina Khalid sendiri. Apa? Satu ketika pasukan muslim perang menghadapi musuh yang agak lumayan kuat, Sayyidina Khalid sampai terpeletak mati, dari panahnya. Jadi saat itu strategi musuh kayak pemimpin jatuhkan dulu, bunuh dulu. Kalau sudah pemimpinnya tidak ada, pecat-kacir, maka semua anak panah menuju Khalid. Paham ya? Dari musuh ngincernya Sayyidina Khalid karena yang mereka berdiri Sayyidina Khalid. Kemudian banyak anak panah yang menghujani Sayyidina Khalid. Sehingga dia harus menghindar sampai imamah
kopiah seperti ini, kopiah ini imaman. Kita manggilnya sorban, manusia udeng-udeng. Ini namanya dalam bahasa Arab yang sebetulnya adalah imamah. Paham ya? Imamah, ini kopiah. Ada hadis Nabi, farq bainana wa bainal yahud al-amain al-qalanis. Hadis sahih. Perbedaan kami orang Islam dengan orang-orang Yahudi, bedanya imamah yang ada kopiahnya. Orang-orang Yahudi dulu kopiah top atau imamah top. Kalau imamah nggak pakai kopiah, tapi kalau kopiah nggak pakai imamah. Maka kata Nabi kami imamah dan kopiah ciri khas orang Islam. Paham ya? Nah, imamah itu yang dipakai Sayyidina Khalid waktu perang karena menghindar dari panah, lepas jatuh di medan perang. Sementara Sayyidina Khalid di atas kuda, sehingga begitu imamnya jatuh, Sayyidina Khalid lompat dengan paniknya, nggak peduli orang lagi gerak, lompat merangkak cari imam, lompat dari kuda. Sampai pasukan muslim di belakangnya yang lihat kudanya Sayyidina Khalid dan orang dikira kena, dan orang dikira jatuh. Padahal sengaja melompat ngambil imam tadi, menyelamatkan imamnya. Kemudian nggak lama lagi setelah dapat kemudian naik lagi, sahabat lihat, ternyata masih hidup. Tadi kemana? Tadi nggak ada orang di atas kuda. Naik lagi, pulang lagi sampai pulang. Sahabat yang lihat kejadian itu sempat kudanya nggak ada orangnya, nggak kelihatan, tiba-tiba muncul lagi. Tanya, wahai Khalid, saya tadi di belakang kamu waktu perang, waktu kamu perang, kamu sempat nggak ada di atas kuda. Saya pikir kena panah jatuh juga. Kenapa? Terus kamu naik lagi ada apa? Kata saya turun ambil imamah. Ambil apa? Jawabannya mengejutkan. Sekedar imamah sampai turun, nggak peduli panah untuk ambil imamah. Sampai sahabat satu mengatakan, ya Khalid, kalau cuma imamah di rumah saya kasih panah begitu ada bagus-bagus kopiah saya. Jangan kamu nekat terjun dari kuda, ngancam nyawa kamu. Kalau kamu nggak selamat bagaimana? Oh, gimana sih Khalid? Ini imamah spesial. Cuma ini mau spesial. Nasar dengan sutra apa nggak boleh deh. Tapi yes, spesialnya kenapa? Ya, saya punya itu 2-3 kali lebih bagus saya bukan masalah imamah. Apa? Dalam imamah saya setiap lilitannya ada beberapa lilitan. Dalam riwayat ada 8 lilitan. Kalau ini 8. Setiap lilitannya saya selalu sesekkan rambut Nabi Muhammad. Saya taruh rambut Nabi selalu ya. Kemudian sebelum berangkat saya berdoa, ya Allah, berikan rambut kekasihku ini, hamba-Mu ini selamatkan dari pasukannya, beri pertolongan kami. Tawasul, tawasulnya dengan rambut Nabi, tabaruknya dengan rambut Nabi. Kemudian perang. Cara mau jawabnya ya, besar buat apa ini ya? Besarnya mereka jawab bahasa ini. Saya nggak pandai jawabnya. Artinya bahwa sesuatu yang mulia, tapi Nabi Muhammad hubungannya rambutnya Rasul. Kasih Allah yang aku. Ini sahabat Nabi begitu. Semua ingin selamat, diberi pertolongan, semua tawasulnya sama Rasulullah. Sayyidina Anas ingin selamat dari mungkar nakir, dari soal kubur, takut Nabi. Khalid bin Khalid takut Nabi. Bahkan ada sahabat Nabi yang disuruh ijamah, suruh bekam, nontos bekam apa? Tanduk. Kan ada pengobatan bekam ya. Tanduk itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat Nabi Al-Hajjaj, sebagian riwayat hadis yang disebut namanya karena pekerjaan kurang bagus. Tapi istimewa jadi hal yang repot dibahas para ulama. Sahabat Nabi yang bekal Nabi itu setelah darahnya Nabi dikumpulkan suruh dibuang, malah diminum. Diminum sama sahabat Nabi. Karena darahnya gak bau amis, darahnya wangi, bersih, seger. Sampai diminum. Sahabat itu lihat Nabi semuanya indah. Semua istimewa. Keringatnya dipakai buat minyak wangi, rambutnya, air wudhunya, habis itu berputar, pusat buat obat. Sehingga setelah diminum, masuk lagi. Nanti ini kan keluar buang darah tadi. Setelah masuk lagi, darah masuk lagi. Mana darahnya? Sudah kamu aman kan? Sudah aman dan sudah. Ditaruh di mana? Ditaruh di tempat yang nggak orang tahu.
masuk pun tidak ada apa. Tapi Nabi paham, ini kayak ini kata sudah, kamu minum, nggak bisa bawa sahabat ini. Akhirnya juga ngambil, kamu minum tangan di apa dikeluarkan lagi? Saya minum, masuk ke tubuh kamu, perut kamu pergi. Sahabat ini takut dirasakan, tapi menjawab Nabi Muhammad. Dengar jawaban. Setelah sahabat Nabi dipastikan kata Nabi, kamu minum, kamu telan masuk ke tubuh kamu. Iya, kamu masuk ke mulut buang lagi atau telan dari tubuh. Apa jawaban Nabi? Kalau betul darah saya ada dalam tubuhmu, maka kamu akan diharamkan oleh Allah untuk disentuh api neraka tubuhmu. Sallallahu alaihi wasallam. Tubuhmu gak bakal sentuh api neraka. Ada darah Nabi yang masuk. Setiap semua yang punya hubungan Nabi langsung menjadi istimewa. Sapu tangan pernah disentuh, enggak, api gak bakal. Orang masuk dalam Nabi diamankan dari api neraka, jaminan dari Muhammad SAW. Semua peperangan keselamatan, semua sahabat Nabi jadi mulia karena punya hubungan dengan Nabi. Kalau kan Bapak Ibu kalau ingin mulia, kita ingin mulia dunia sampai akhirat, ya connect terus dengan Nabi. Syariatnya dipelajari, haji diterapkan dalam kehidupan, sunnahnya dihidupkan, akhlaknya ditiru. Cara makan Nabi bagaimana? Ya gampang-gampang dulu bisa jadi rujukan, Diru kaji Nabi sih gak apa-apa. Dahare ambil asto kanan, sebelum makan cuci, sudah nggak ada tawaran. Cara makan saya selama hidup akan tiru Nabi, selalu makan pakai kanan dicuci sebelumnya. Oh ya kan baru belum. Allah itu biasanya itu baik. Sing penting cuci, paham ya? Dan jangan pernah minder saat melakukan sunnah Nabi. Kadang-kadang di pertemuan orang-orang besar, wamak dahar pakai tangan saja minder. Biasa mau tangan dulu yang mau baru ada sama tiga. Tuh, Habibah dulu di perdana menteri orang besar makan kayak pertemuan nasional kursi lah. Gak ada kursi dulu di bawah gelar. Nah, pakai tangga suci lama. Sawah malah justru menjadi syiar dakwah sunnah Nabi dihidupkan di kalangan orang yang kenal sunnah Nabi Muhammad. Masak siwak boleh. Sampai pengajian masih saya tanya, siapa yang punya siwak? Jangan. Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi yang dahsyat. Kalau mau pelajari tentang sunnah siwak, Allah, ada lebih dari 50 hadis tentang siwak, semuanya spesial. Yang paling istimewa siwak ini, sunnah Nabi ini, siwak ini, kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan as-siwak madharatul ilmam wa madharatul ilmam. Siwak itu bisa membersihkan mulut kita dan bisa menarik ridho Allah. Dapat ridho Allah. Ridho Allah tak mudah. Allah ridho kepada hamba tidak semuanya. Jika Allah sudah ridho, hamba itu pasti aman, senang, selamat, bahagia dunia akhirat. Dan siwak adalah salah satu cara untuk menarik ridho. Kata Nabi, siwak adalah pembersih mulut, menarik ridho Allah. Kalau orang sudah diridhoi Allah, aman. Gara-gara sunnah siwak. Dan orang kalau tahu manfaat siwak, bakal tinggalkan siwak. Ketinggalan, terus metu jalan, dan ketinggalan balik mani, ngumpul di HP. Sehingga balik di HP ketinggalan, balik mani betul. Ya HP betul. Coba pun ditinggalan ini. Kadang-kadang paniknya itu luar biasa kalau ketinggalan. Sudah masuk tol, berhenti, cari exit tol, atau telepon orang suruh ngantar. Panik. Tapi begitu jalan mau pengajian siwak ketinggalan, siwaknya diam. Ayo sarapan. Kenapa? Padahal manfaatnya besar, sunnah Nabi, regane lebih murah atuh ketimbang jangan ambil ketimbang pulsa 50.000 misalnya. Ini berapa? Boleh jajan awet 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, asal aja hilang gitu. Kita mau betul.
Tapi kadang-kadang itu tadi, makanya ini acara itu untuk menghidupkan sunnah Nabi, untuk koneksi dengan Nabi lewat sunnahnya, ajarannya, akhlaknya. Adanya peringatan semacam ini tujuannya adalah supaya semakin kenal Nabi, cinta Nabi, dan mengikuti Nabi. Kita mengikuti Nabi yang berat-berat susah, yang gampang-gampang, makan kanan, minum kanan, pakai sendal kanan dulu, keluar rumah kiri, masuk rumah kanan, masuk kamar kecil kiri, keluar kanan, pakai baju kanan, lepas kiri. Itu semuanya hidup kiri kanan, baca doa, makan, doa tidur. Yang itu aja. Kalau dihidupkan setiap saat, insya Allah hidup kita berkah, ada koneksi dengan Nabi, dan kita pasti jadi mulia. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Bahkan setiap sunnah Nabi rahasia dari siwak. Kata para ulama, selain membersihkan mulut dan berita Allah, siwak ini memudahkan penggunanya yang rutin, yang istiqomah, memudahkan penggunanya kalau istiqomah terus untuk mengucap kalimat syahadat di akhir ajalnya. Memudahkan, mengingatkan kalimat tauhid para kasiwak dan saat dijawab. Ada peperangan kaum muslimin dan orang kafir, kalah kaum muslimin. Pasukan muslimin kalah, keserang mundur aja daripada banyak yang luar, lari menghindar, menyelamatkan diri, menjauh. Wes kumpul aman, kumpulkan sama pemimpinnya, ditanya, bukan tanya kenapa strateginya pedang, kenapa tombak, kenapa panah, enggak ada strategi. Kalah yang dibahas apa? Pemimpin perang mengatakan, kali ini Allah nggak nolong kita, kali ini Allah nggak turunkan pertolongan kita, kalah. Pasti mulai lemah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Langsung gitu. Pasti hubungan kita sama Nabi Muhammad. Banyak yang meninggalkan sunnah. Tadi waktu suruh kopiah semua nggak? Kopiah. Ini sunnah ditanya sunnah. Perang kalah, kok bahasnya sunnah dia. Karena pertolongan Allah akan turun jika orang itu punya koneksi kuat sama Rasulullah. Sahabat Nabi begitu. Perang kalah, minta sahabat yang sering ketemu Nabi, yang paling sering, yang jarang, yang punya kedekatan Nabi, berdoa menang. Kalah dari tanya sunnah sudah, akhirnya dicek sama pemimpinnya, punya siwak nggak? Nah, setelah tanya siwak, banyak yang nggak punya. Kok lagi perang ya? Kan kalah bersama pimpin. Tapi begitu lihat, oh ini penyebab Allah berkata, kamu sudah banyak meninggalkan siwak. Sebelum berangkat kedua kali perang lawan musuh, cari pohon siwak, ambil semuanya, hidupkan sunnah. Tapi dapat pohon arok namanya, pohon siwak namanya pohon arok ya. Dipotong-potong, lagi keliling dari pohon siwak, ada mata-mata yang melihat ini pasukan muslim kemana, mau apa? Ada mata-mata. Setelah dipantau jarak jauh, kami menerbangin pohon arok, kemudian bersiwak semuanya, ngambil, dipantau jarak jauh, kelihatannya lagi ngamuk gitu, seakan-akan ya Allah pasti rasa takut. Bonsanya dimakan, sudah mereka, jadi bahaya. Kalau sudah begini, kita pasti dikasih rasa takut, lapor ke kelompoknya kami. Ini pasukan Muhammad, pasukan muslim ini kayaknya sudah mereka. Kita lihat, dibakar. Akhirnya apa? Perang yang kedua kali, Allah dikasih kemenangan sama Allah. Apa? Menghidupkan nyambung. Ibu bapak kalau mengukur orang spesial atau tidak, orang mulia atau tidak, ukurannya gampang. Orang ini seberapa kuat sinyalnya hubungan sama Nabi. Dari mulai tidurnya, sunnah Nabi berjalan, ucapannya, akhlaknya, perbuatannya, sikapnya, cara jual belinya, syariat Nabi dijaga. Semakin kompleks, semakin banyak sunnah dihidupkan, semakin banyak syariat dijalankan, semakin cinta, maka wallahi ini orang spesial meskipun ilmunya pas-pasan. Daripada ilmunya bilang-bilang apa kita bilang-bilang, tapi sunnah Nabi mati di rumahnya dari itu sama sekali. Kiai, Ustaz, Habib, kita pakai si bakalan sakala wajah terus menang. Susah itu nilai seberapa kuat dia menghidupkan sunnah Nabi di rumah. Kiai, Ustaz, Gus, Habib, anak wadonnya berdua boleh kata biasanya katanya ini lemah maksudnya. Di sisi-sisi yang harusnya istimewa karena dia punya ilmu, tapi malah sinyal sama Nabi lemah. Aku yang ditakutkan ilmunya akan jadi buruk.
bumerang, akan menuntut dirinya. Karena Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu selalu menjadi musuh selama belum diamalkan. Jika sudah diamalkan menjadi pelindung dirinya. Ajib. Jangan enak-enakan ilmu alim tapi orang ngamal deh. Walaupun tetap wajib ngajian, tapi ilmu yang manfaat akan menyelamatkan orang dari semua keburukan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat. Ya, tadi kembali ibu-ibu bapak, kalau melihat nilai orang kemuliaannya di sisi Allah ya, kalau kita ada manusia. Di sisi Allah kemuliaannya dinilai dari seberapa kuat kedekatannya dengan Nabi, cintanya sama Nabi, dan itibaknya sama Nabi, ikuti sunnah Nabi, maka dia semakin kuat dan Nabi semakin mulia. Karena ukuran kemuliaan sumbernya dari Allah, tapi pangkalnya semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Iya, mau bicara ilmu sumbernya akhlak Nabi, semua. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh terindah untuk semua manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh telah ada untuk kalian semua umat manusia, untuk kita semua. Fi Rasulillah, pada diri Nabi Muhammad apa? Uswatun hasanah, suri teladan dan contoh terindah. Jadi kalau mau contoh indah, ya contohnya semakin contoh Nabi semakin indah, berarti semakin mulia kan? Semakin dekat dengan Nabi semakin spesial. Karena semakin punya ikatan kuat dengan Nabi pasti semakin mulia, semakin istimewa, dan orang ini menjadi orang-orang yang akan membawa keselamatan kepada dirinya dan orang lain. Terakhir, ada waktu mas? Tuh, terakhir kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Maulid yang kita adakan ini di masjid yang mulia ini, masya Allah, di tempat yang mulia ini, di depan rumah masa depan kita, di rumah masa depan, ya tempat istimewa, di depannya rumah masa depan. Kita akan ke sana semua. Atau kapan wayai, pokoknya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Allahumma. Kapanpun itu urusan Allah, tapi kita minta di masjid sampai ini mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah umur yang berkah, panjang, sehat walafiat, istiqomah, menjadi hamba Allah yang istiqomah, yang diberi oleh Allah kemudahan, keberkahan, kebahagiaan. Mudah-mudahan bahagianya bukan cuma di dunia, tapi nyambung sampai akhirat kelak. Insyaallah, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akan ngasih penutup sebagai cara jitu kehidupan di akhir zaman untuk selamat. Bukan saya, ulama. Biasanya nyampaikan akhir zaman ini firmannya masya Allah. Wah, kalau bicara fitnah itu tidak berapa masuk itu. Kita akan ke arah kita masuk. Kalau dulu mau kena fitnah, soal tidak keluar jauh. Sekarang fitnahnya masuk kembali. Kita akan ke arah bahaya. Kalau ingin selamat, saya dapat dari guru saya Habib Zain bin Ibrahim Sumi. Ternyata disebutkan juga di beberapa kitab tasawuf. Dia mengatakan kalau sudah akhir zaman semacam ini, fitnah dari kanan kiri depan belakang sampai masuk ke rumah kita, orang kita itu sudah mau menghindar susah. Maka yang paling aman orang yang hidup di zaman semacam itu adalah mengamalkan dua hal setelah yang wajib ya. Nah, kita bicara kalau mengamalkan itu berarti setelah yang wajib. Sholat di jabatan dunia. Tapi ada amalan tambahan dua hal. Wis lazimi, kalau sana nego. Kalau yang susah-susah nggak bisa, ini yang paling gampang. Apa? Dua hal. Perbanyak istighfar untuk bersihkan dari yang tadi dosa-dosa, dan perbanyak sholat. Perbanyak istighfar dan perbanyak Quran. Ya kalau nggak bisa, alhamdulillah. Tapi kalau Quran kan syaratnya harus wudhu ada sopan santun, sunnahnya bahasa kiblat, kan tidak semua orang bisa di jalan susah kalau. Tapi kalau istighfar sholawat dalam kondisi apapun, di kereta perjalanan jauh daripada kelongak-kelongok, sekarang jelas, sholawat istighfar. Lagi masak, ya kan, malah dibarengi istighfar dan sholat, masakannya jadi berkah, makannya jadi menghasilkan tenaga untuk ibadah.
Semua, kata Habib Zain, seorang yang hidup di akhir zaman, yang mencari guru sejati semakin susah. Guru sejati di akhir zaman semakin banyak. Ulama banyak, tapi guru sejati nggak terlalu banyak. Nggak mudah. Yang pinter pakai. Mau saya bocah orang tahu ngomong begitu repot, paling buka. Untuk apa? Saya dan ini ada GPT apa? Tanya apa aja, madhab apa gue? Kita apa aja? Muncul kita. Jadi sampai akhirnya orang nggak butuh kiai lagi ini bahaya. Karena apapun jawabannya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di zaman yang sudah masalah ini cari guru sejati susah, tapi kita ingin dapat bimbingan supaya selamat, maka gantinya guru sejati di akhir zaman yang tidak banyak orangnya, gantinya adalah sholawat pada Nabi Muhammad. Yang belum dapat kursi, kalau sudah ada kursi dulu bagus, ikutin harus. Tapi yang belum ketemu, yang enggak punya koneksi, yang enggak ketemu sama guru mursyid yang sejati, masih bingung padahal pengen selamat, gantinya guru mursyid di akhir zaman bisa belum menemukan guru mursyid yang hidup adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Siap buatan sholawat? Sehari malam minimal berapa? Ayo, siap tapi viral. Siap pinter lupa. Berapa? Habib Zain yang tadi menyebutkan ke saya, sholawat itu menyebutkannya akolul aktar, kan sunnahnya memperbanyak ya. Tapi memperbanyak ini kalau kriteria banyak, tapi paling sedikit adalah 300. Masuk banyak. Berarti orang yang memperbanyak sholawat minimal sehari 3. Jadi bingung 300 cuma kalau sholawat yang paling mudah 5 menit selesai. Percaya nggak 5 menit selesai? 300 cuma 5 menit, cuma 5 menit. 5 menit sama sinetron lama mana? Sinetron itu jam ya, jam lebih. 5 menit sama online, scroll sampai 2 jam dan lama mana? Saya nggak mau minta setengah jam, baru jam 10 jam. 5 menit untuk Nabi. Setiap hari cuma 5 menit. Yang 5 menit satu buat Nabi nggak mau adalah handphone, dia langsung bisa jelek ini. Wajib lah. Kenapa saya mau 5 menit selesai 300? Karena ambil sifat sholawat yang paling gampang. Namanya sallallahu alaihi Muhammad, salawat Jibril atau salawat Rahman. Salawat Jibril atau Rahmat, sallallahu alaihi Muhammad. Kita sebut ini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. 1 detik 1 salawat Muhammad. Kalau 1 salawat 1 detik, berarti kalau 300 detik kok 300 detik berapa menit? Ayo, 300 detik itu 5, 1 menit kan 60. Kalau 300 berarti 60 kali 5 kan? 300 cuma 5 menit. 5 menit dapat pahala besar, dapat ketenangan hati, dapat rahmat, dapat macam-macam. Dan terakhir hadis Nabi mengatakan aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat di antara kalian wahai umat manusia denganku nanti di hari kiamat, yang paling dekat Nabi Muhammad. Cinta aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak sholatnya kepada Haji. Nggak ngomong sholat, yang paling banyak sholatnya enggak, yang paling banyak ilmunya enggak, yang paling banyak bertakwanya enggak. Nah, dia mengatakan yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak sholawat kepada aku di dunia. Sholawat Nabi Muhammad. Wis, lihat angkat tangannya. Gak apa-apa, angkat tangan dulu. Minta sama Allah yang angkat tangan mudah-mudahan bisanya diizinkan tiap hari pada sholawat. Allah yang angkat tangan di masjid ini, kami semuanya ingin setiap hari istiqomah baca sholawat. Dimudahkan ya Allah, dibasahi lisannya dengan sholawat, diberi taufik untuk mudah istiqomah, disenangkan untuk sholawat, diingatkan waktu kami lalai supaya setiap hari kita bisa sholawat,
Jangan cuma 300, mungkin bisa tambah lagi. Minimal 300 ya Allah. Izinkan, takdirkan, ingatkan tiap hari kami ingin salawat kepada Nabi-Mu 300 kali ya Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang tangan diangkat jadi disaksikan sama Allah, meskipun belum bisa mengamalkan terus sudah punya niat untuk salawat. Kadang-kadang niat ini menjadi pahala buat kita. Al-mu'min khairah, niatul mu'min khairah min amal. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada amalnya. Kita sudah niat malam ini, kalau belum ditakdirkan, tapi kita sudah niat, mudah-mudahan tercatat pahala. Amin Allahumma. Terima kasih untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah sayangi kita, Allah cintai kita, Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah muliakan kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu istiqomah di jalan yang diridhoinya. Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahmatal masakin wa ya arhamar rahimin istajib da'wana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan min wajhika karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الى حضره الرسول سيدنا محمد بالبتول بسر الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونتوب معبدا والله الموافق الى امر طريق. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Demikianlah